Ya saudara, untuk menguatkan fakta kita di lapangan tentang kontribusi yang diberikan pedagang ke perusahaan umum daerah Pasar Kota Medan, kami akan mengajak Anda untuk menjumpai pedagang lainnya yang ada di pusat pasar ini. Ikuti kami terus dalam program eksklusif Aktual Channel. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat Bang. Dengan siapa Bang? Bang Ade Bang. Prasetyo Bang dari program eksklusif Aktual Channel. Siap Bang. Bang Ade, sudah lama berjualan di sini? Alhamdulillah sudah Bang. Dari tahun berapa? Mungkin udah 15 tahun Bang saya di sini. 15 tahun ya? Iya, siap. Cukup lama Bang? Udah Bang. Bagaimana omset Bang penjualan? Kalau omset kita tahu sekarang dari semenjak kopi itu Bang luar biasa menurun Bang. Jauh luar biasa. Sebelumnya? Sebelumnya alhamdulillah adalah untuk menutupi. Ya, tapi ketika Abang membuka toko di sini, kondisi pasar masih bagus atau sudah rusak seperti ini, Bang? Jadi Bang, kalaupun kita lihat dulu Bang, memang kondisi pasar kita ketahui dari lantai 1, lantai 2 itu kalaupun dari kabel listriknya luar biasa Bang, itu agak semraut. Iya. Terus masalah pun banjir di bawah, itu luar biasa memang dari dulu. Banjir juga, Bang? Banjir Bang, dan airnya itu masuk ke dalam. Iya. Kalau mungkin di lantai 3 ini kan baru beberapa tahun, paling fasilitas cuma atap yang mungkin kita melihatnya mungkin sakit mata Bang. Baik. Karena mungkin kalaupun pedagang ataupun pembeli datang kemari, mereka melihat oh bisa-bisa nih ambruk nih gedung. Jadi korban ya? Jadi takut. Baik. Nah, jadi kalaupun yang fasilitas lainnya Bang tengok sendiri bangunan luar biasa, ini bangunan tua, maunya pihak-pihak yang terkait lihat dong kemari. Perhatikan dong kemari. Jadi ini bangunan tua kalau bisa diremajakan, diperbaiki dan dibagusi. Tapi benar Bang ya, ada kutipan maintenance. Ada Bang. Berapa jumlahnya? Yang setahu saya itu kutipan itu hanya untuk berlaku lantai 1, lantai 2. Lantai 2. Lantai 3 nggak dikutip. Yang membedakannya apa, Bang? Nah, kalaupun ini lantai 3 Bang, kalaupun mereka ini memperbaiki semua, luar biasa itu biayanya. Mungkin itu saya tahu Bang. Berapa kutipannya, Bang? 2.000 Bang, Itu per hari? per hari. Per hari? Iya. Untuk setiap pedagang? Untuk setiap pedagang. Dan hasilnya itu untuk apa katanya, pengutipan itu? Jadi yang saya ketahui mereka itu mengutipi untuk memperbaiki lift, memperbaiki jalan keramik-keramik yang di lantai 2 yang bolong-bolong, terus memperbaiki mungkin kabarnya mereka akan memperbaiki kabel-kabel listrik. Iya. Nah, mungkin untuk jangka ke depannya mungkin. Tapi ini saya lihat belum ada mereka memperbaiki. Sudah berlangsung berapa lama Bang pengutipannya? Ini udah 2 bulan Bang. 2 bulan, tapi 2 bulan. belum ada realisasinya. Nah, tapi mereka memperbaiki, saya tahu lift udah berjalan. Tapi cuma satu lift Bang ya? Ya, lift dan enggak di sini Eskalator ada ya? eskalator, lift tangga jalan. Iya. Nah, itu diperbaiki. Ini yang biasanya enggak aktif jadi aktif. Tapi Orang lebih aktif di dari lantai bawah. 2-nya tadi ketika kami melewat situ tidak berjalan Bang. Nah, itu dia. Kadang aktif, kadang mati, Bang. Nggak tahu kita. Mungkin Abang bisa bertanya sama orang maintenance langsung, bukan sama Baik. kita ke pedagang. Baik, tapi kesaksian dari para pedagang memang kadang mati, kadang Hidup. hidup ya? Ya, siap. Ya, lalu keluhan pedagang di sini apa saja Bang? Selain tadi ada kerusakan di plafon dan juga lantai yang retak dan juga banjir. Ada Kalau masalah lain? mungkin keluhan yang kami pedagang sepi Bang. Sepi, Itu ya? keluhan mungkin Bang. Jadi ya kita tahu sendiri kan Covid. Terus dengan kenaikan BBM ini luar biasa Bang. Ya. Mungkin mereka nggak mau ke pasar ataupun kemana. Mungkin mereka lebih mementingkan kebutuhan rumah tangga. Dan mereka juga lebih memilih untuk belanja online sekarang Bang ya? Iya, saya berharap PUD pasar ataupun instansi terkait macam BIMKO buat dong website yang menggambarkan ini loh pasar kita di Kota Medan. Misalnya kayak pasar, kayak pasar Petisah, kayak pasar Marelan. Buat dong websitenya. Jadi mereka tahu, oh ternyata di pusat pasar tuh jualnya ini. Dan sampai sekarang yang saya mungkin umur sekarang 33 tahun itu nggak ada. Dan saya tengok di website PD Pasar itu hanya menampilkan kegiatan di rootnya. Ya. Naik sepeda, jalan-jalan, dan anggota-anggota semua dia yang menampilkan di website mereka. Padahal di roadnya dapat Pedagang gaji sendiri. dari kontribusi para pedagang, benar Bang ya? Sementara ini pendapatan terbesar. Dan sinilah pendapatan terbesar yang bisa membiayai gaji seluruh pegawai-pegawai yang ada di 53 dan 33 pasar Kota Medan. Ya. Terakhir Bang Ade, apa Siap. yang ingin disampaikan? Ya, yang ingin saya sampaikan mungkin kepedulian Pemkot Kota Medan ya menugaskanlah atau menyuruh Dirut PD Pasar lebih peduli, lebih peka yang ada di pasar-pasar di Kota Medan. Terus buatlah website biar mereka tahulah pembeli itu dari luar kota ataupun dari dalam kota. Ini loh kami yang ada di pusat pasar, ini loh kami yang ada di pasar Petisah, ini loh kami yang di pasar-pasar lainnya. Selama ini nggak ada, cuma itu aja Bang. Baik, terima kasih Bang Ade. Siap.
Semoga keluhan dan juga persoalan di pusat pasar ini segera teratasi, Bang Adi ya. Amin. Sampai jumpa, Bang Adi. Siap. Banyak aduan dan juga laporan, dan saat kami memasuki pusat-pusat pasar tradisional, salah satunya adalah pusat pasar yang ada di Kota Medan atau sering dikenal orang adalah Sentral. Banyak sekali kerusakan gedung yang terjadi di sini. Dan seperti apa fakta di lapangan, kami akan mengajak Anda untuk menjumpai Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, Mas Rizal Mandai. Apa kabar, Bang? Prasetyo. Siap, walafiat. Prasetyo, Bang, dari Eksklusif Aktual Channel. Oh ya. Bang, kita melihat saat ini, kita sambil jalan, Bang ya. Oke. Saat ini kondisi pasar tradisional yang ada di Kota Medan khususnya, Bang ya, karena Bang Ketua Apsindo Kota Medan. Ya. Sangat memprihatinkan, Bang ya. Benar. Ini cukup gelap, jadi kita agak maju ke depan, Bang, untuk mengambil cahaya lagi. Iya. Kalau Abang melihat sebagai Ketua Apsindo Kota Medan, seperti apa gambaran Abang kepada publik tentang kondisi pasar tradisional di Kota Medan, Mas Rizal? Kalau saya melihat, ini kan pusat pasar ini pusat Kota Medan, Iya. Sumatera Utara. Sinilah pusat pembelanjaan seluruh orang Sumatera Utara. Ya, dan dari luar juga belanja di sini, Bang ya. Dari luar. Karena kalau dulu terkenal pusat pasar adalah Iya. pusat segala jual beli yang murah, Bang ya, Iya. ekonomis. Yang murah di sini semua. Dari Aceh pun kemari belanja. Dari Aceh kemari juga. Tapi kalau keadaan pasar seperti ini, mungkin para konsumen tentu agak jarang kemari. Iya. Jadi sebelum dilanjutkan, Bang Mas Rizal, juga saat ini saudara kita sudah berada di pusat pasar, dan bisa kami gambarkan di sekeliling ini, Bang ya. Ya. Ini bisa Bang tunjukkan, ini ada yang bocor juga, Bang ya. Ini bocor semua ini. Nah, ini seperti ini, saudara. Kenapa juga disampaikan oleh Bang Mas Rizal tadi cukup memprihatinkan kondisi gedung ini seperti di sebelah kanan atas, Bang Mas Rizal ya. Atap ini sudah jebol, dan di sekeliling ini juga ini tidak terpakai atau seperti apa, Bang? Ini kalau biasa terpakai. Terpakai ya, cuman Tapi kondisinya karena kondisi orang sini belanja banyak tutup. baik tutup. Tutup. Baik, bisa kita sambil berjalan lagi, Bang ya. Ada situ yang bocor mana lagi? Ada juga? Ada. Iya, kita ikuti Bang Mas Rizal di mana, Bang? Bisa kita tunjukin, Bang. Bang, tapi sebelum kita sampai ke lokasi, Bang, tempat yang kerusakan seperti yang Abang sampaikan kepada kami, Ya. kita mendapat informasi bahwasannya para pedagang yang memakai kios-kios yang ada di pusat pasar ini membayar ataupun memberikan kontribusi, Bang ya. Ya. Itu seperti ini dia, sebelum kita masuk lagi perbincangan tentang kontribusi. Di mana? Kita putar ke sana, Pak. Pak. Nah, ini saudara. Ya, ini seperti yang Abang sampaikan tadi, Bang ya. Ini lantai berapa, Bang Mas Rizal? Ini lantai 3. Lantai 3 ya. Ini atapnya cukup. Kalau ini pernah memakan korban jiwa tidak, Bang Mas Rizal? Sudah ada korban jiwa? Belum. Ini sudah dari tahun berapa, Bang Mas Rizal, rusaknya? Ini udah sekitar setahun 2 tahun ada. Setahun 2 tahun ya, rusak ya. Dan sampai sekarang belum pernah. Belum benahi. Iya. Dan juga sekarang ini kan ada maintainer. Maintainer? 3 yang Maintenance, Bang ya? Ya. Itu maintenance itu untuk pembayaran apa aja, Bang? Untuk Yang dipakai? pembayaran pembagusin apa ini lah, dibaguskan nih apa semua yang rusak ini. Termasuk? Sudah 3 bulan dia di sini bekerja. Ya. Sampai sekarang ini belum ada dibenahi. Berarti ini untuk termasuk perbaikan plafon, lalu untuk AC juga, Bang ya? Semua. Tapi AC yang kita lihat saat ini, meskipun sudah dikutip maintenance-nya, AC sudah tergantung, atau ini model terbaru, Bang? Ini mati kan deh? Mati ya? Mati, Bu ya? Ah. Tapi ini model terbaru, memang digantung seperti ini, tidak? Tahunya dicopotin. Dicopotin ya? Tapi memang, ya kondisinya juga sama, Bang. Ini ada beberapa AC, bisa kita lihat saudara, ini tutupnya sudah tergantung-gantung di sini. Tidak hanya satu, tapi hampir rata-rata terbuka, dan juga pengakuan dari para pedagang sini, Bang Mas Rizal ya. Ya. Ini sudah tidak hidup ya. Hidup. Bang Mas Rizal, ada berapa kios dalam catatan Abang di pusat pasar ini khususnya?
Kalau di pusat pasar ini sekitar 3.600 kios. 3.600 kios. Dan ini kutipan kontribusinya per kios berbeda-beda Bang ya? Berbeda-beda. Berapa satu kiosnya? Ada yang bayar per bulan ya. Per bulan berapa kisarannya? Uang lampu sama apanya, uang jaga malam itu satu bulan kalau di atas ini 600 ada ini. 600 ada ya? 600 per kios. Itu jumlah apa? Kontribusi yang maksimal jumlahnya. Ada yang lebih rendah lagi membayarnya? Ada yang di bawah, ada yang 400. 400. Ada yang 300? 300 ada. 300 ada. Perbedaannya apa Bang? Kalau di atas ini kan janjinya pakai AC semua. Kan Dek? Pakai AC kan? Ini AC nggak hidup kan? AC tidak hidup ya? Ya. Kalau yang bayar 300 berarti tidak pakai AC? Tidak pakai AC. Yang Itulah bayar kedua. 600 itulah yang pakai AC? Pakai AC. Itu sudah berlangsung berapa lama Bang yang pembayaran maintenance ini? Untuk yang AC, perbaikan plafon itu sudah berlangsung berapa lama? Udah ada sekitar 2 tahun, 3 tahun. 2 tahun ya. Tapi meskipun sudah membayar maintenance ini bisa kita lihat juga Bang ya. Ini lantai juga retak ya. Ya Bang, ini tidak pernah ada perbincangan dengan orang apa Bang? Pengelola pusat pasar ini. Abang sebagai ketua Aspindo. Kalau perbincangan udah sering. Kapan terakhir Bang berbincang sama pengelola pusat pasar? Kira 3 bulan yang lalu lah. 3 bulan lalu. Yang Abang jumpai siapa ketika itu? Ketika itu yang kita jumpai orang apanya aja, orang PD pasar. Orang PD pasar ya? Ya, tapi namanya saya enggak. Tapi sudah Abang sampaikan keluhan dari para pedagang. Termasuk kerusakan dari tidak hidupnya AC, pecahnya lantai keramik-keramik ini, lalu ada plafon yang jebol juga sudah Abang sampaikan ya? Sudah. Jawaban mereka apa ketika itu Bang? Nanti kita perbarui, kita baguskan semua. Jadi maka dibuatlah acara di Bukit 2000 per hari tambahan, masukkanlah pihak ketiga untuk membenahi pasar ini. Ya. Tapi Abang punya kios di sini Bang? Punya Punya kios ya? Ya. Berapa kios Abang punya? 1? 8 kios. 8 kios. Satunya kutipannya sama juga, Ya, sekitar 300 sampai 600. Lalu dengan tidak adanya perbaikan ini, apa kerugian yang Abang rasakan? Ya, kerugian yang saya rasakan kurangnya konsumen datang kemari. Konsumen datang ke sini agak berkurang Bang ya? Ya. Sebelumnya berapa persen Bang? Kalau biasanya penjualan kita satu hari itu bisa 20 juta satu hari seluruh kios. Kalau saat ini? Sekarang udah turun jadi 4 juta. 4 juta Bang ya? Berapa persen tuh? Iya. Tapi dipengaruhi juga dengan adanya penjualan online. Kalau ini tidak bisa diperbaiki, tidak Ya. bisa ada perawatan lagi Bang ya? Ya. Ya Bang, ini kan sudah berlangsung selama 3 bulan pembayaran maintenance Bang ya? Ya. Ya tapi sebelum masuk ke situ Bang, ini ada lift juga Bang. Tampaknya kumuh Bang ya? Ya. Ini sudah berlangsung berapa lama nih Bang? Lift sudah dari tahun berapa? Oh, ini dari awal udah ada juga ini. Tahun berapa? 98. 98. Enggak ada ini. Berarti di lantai 3 dan lantai 2 nih Bang ya? Ya. Tapi tidak hidup di lantai 2 Bang ya? Dari dua nggak hidup. Ya. Ini termasuk salah satu pembiayaan dari pengutipan maintenance Bang ya? Ya. Sudah disampaikan ke pihak pengelola pasar, Udah sampaikan itu. tapi tidak ada gubresan juga Bang ya? Nah, karena dia kan janjinya begini hari itu. Dia dikutip seluruh pedagang 2000 ditambah kutipannya dari biasa. Dia janji akan membenahi seluruh pasar ini dengan baik. Dengan baik. Tapi nyatanya sampai sekarang tidak ada. Nyata sampai sekarang Iya. tak tahu saya apa yang dikerjakannya nih. Iya. Maintenance nih. Iya. Ini kan sudah berlangsung selama 3 bulan Bang ya, maintenance. Ya, 3 bulan. Lebih kurang. Tapi 3 tidak ada bulan. perbaikan, lalu akankah? Ini kan tentu banyak para pedagang yang mengeluh ke Ya. pihak Aspindo. Seluruh Abang pedagang sebagai sekarang bicara sama saya. Iya. Jadi saya sulit untuk menjawabnya pedagang ini. Apa yang mau saya jawab lagi? Ada rencana untuk menghentikan pembayaran iuran tersebut Bang? Kalau seandainya ini tidak berjalan, Baik. nggak berjalan dengan baik, mungkin saya stop. Nggak boleh kita bayar lagi. Biar kami pedagang aja yang menyelesaikan persoalan ini. Kapan rencana itu terrealisasi Bang? Dilaksanakan. Mungkin kita tunggulah dalam sebulan ini. Iya. Baik, terakhir. Bulan ini kalau nggak ada juga AC nggak bagus, wayar lampu tidak diganti, inilah wayar lampu ini semua ada banyak yang hancur. Karena udah 35 tahun mau pajak ini. 35 tahun sampai sekarang juga ada sampai tidak sekarang. perbaikan ya? Belum ada perbaikan, hanya yang lama-lama ini aja yang lebar. Ini ada banyak. Ini harusnya nih wayarnya harus kita ganti. Iya. Baik, Bang Mas Rizal, terakhir apa yang ingin Abang sampaikan ke
stakeholder terkait dengan tidak adanya perawatan dan juga perbaikan dari gedung pusat pasar dan juga pasar-pasar tradisional yang ada di Kota Medan? Ya, kalau seandainya ini tidak terlaksana juga, yang pihak ketiga ini, mantener ini tidak juga membaguskan sesuai dengan keinginan pedagang, masyarakat pedagang yang ada di pusat pasar ini, saya akan menghentikan pembayaran yang tambahan 2.000. Baik. Kenapa? Ini menyusahkan pedagang. Kenapa? Selama ini pedagang bilang sama saya, bagaimana nih Pak? Bagaimana nih Pak? Pertanyaan sama saya. Jadi saya sulit untuk menjawabnya. Jadi kalau seandainya nggak juga dibaguskan, makanya saya akan ambil alih semua pekerjaan maintenance ini. Baik. Biar kami yang menyelesaikan semuanya. Baik, terima kasih Bang. Terima kasih Bang Mas Rizal Mandes. Kita berharap semoga persoalan di pasar-pasar tradisional segera diperbaiki Bang ya, segera terrealisasi. Ya. Terima kasih Bang. Sampai jumpa. Sehat-sehat selalu Bang ya. Amin.